Hai, perkenalkan nama saya Tri Anggiastuti, NPM saya 1951104. Di sini saya mau mereview ulang materi PTUN yang pernah saya pelajari di dalam kelas. Pertama ada para pihak dalam sengketa TUN. Ada dua, yaitu yang pertama ada penggugat telah tercantum dalam pasal 53 ayat 1, yaitu hanya rakyat atau orang perorangan, badan hukum perdata, PT, CV, koperasi, bahkan bisa parpol serta yayasan. Dan yang kedua ada tergugat, telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12, yaitu tergugat harus penjabat TUN. Nah, penjabat TUN ini adalah seseorang penjabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas-tugasnya sudah ada dalam undang-undang, dan yang digugat adalah jabatannya, bukan pribadinya, bukan perorangannya. Sumber kewenangannya yang pertama ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang berlaku sekali dalam selamanya. Yang kedua ada mandat, bersifat hanya sementara, misalnya cuti, izin, atau sakit. Yang ketiga ada atribusi, sesuatu wewenang yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Contohnya, atau misalnya nih, pelantikan wali kota. Nah, alur upaya penyelesaian TUN itu ada dua. Yang pertama ada upaya administratif dan upaya peradilan. Telah tercantum dalam pasal 76 bahwa masyarakat yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan keberatan, dan apabila masih tidak menerima atau masih tidak puas dengan hasilnya, maka keberatan dapat mengajukan yang namanya banding. Dan jika masih tidak menerima atas penyelesaian banding, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya penyelesaian dalam pengadilan itu ada banding dan kasasi, yang diajukan ke PTUN dan kasasi ke PTUN. Karakteristik PTUN, karena yang kita gugat adalah pemerintah, bisa dong para hakim berat sebelah pihak. Nah, di dalam PTUN telah diatur bahwa para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Jadi hakim itu harus memperlakukan kedua belah pihak dengan adil. Selanjutnya mengenai gugatan. Pengertian gugatan adalah suatu permohonan yang di dalamnya itu berisi tuntutan yang ingin digugat, yang akan diajukan ke pengadilan. Gugatan ini harus tertulis, dan apakah dalam berperkara ini harus pakai kuasa hukum, jadi itu opsional gitu, boleh pakai dan boleh nggak pakai. Syarat-syarat gugatan ada dua macam, yaitu formil dan material. Syarat formil itu berisikan nama, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, pekerjaan penggugat, dan nama kuasa hukum kalau pakai kuasa hukum pada pasal 56. Dan syarat material, posita atau alasan-alasan gugatan. Terus petitum, tuntutan atau pokok atau tuntutan tambahan. Tuntutannya itu ada ganti rugi atau rehabilitas. Pemeriksaan perkara di PTUN dalam penetapan perkara ini, di PTUN itu dapat dilakukan penundaan. Penundaannya dapat dikabulkan dan ditolak. Alasan dikabulkan itu karena ada kepentingan yang mendesak dan kepentingan penggugatnya sangat dirugikan. Nah, ditolak apabila ada kepentingan umum mengharuskan pelaksanaan keputusan TUN itu. Cara penyampaian dan penetapan penundaan dilakukan oleh ketua majelis hakim, disampaikan via kurir, bisa juga lewat telegram, dan via pos. Lalu tergugatnya tidak mematuhi, bagaimana? Maka bisa dieksekusi BTH pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jonto Sema Nor 2/1991. Nah, lanjut pemeriksaan nih. Pertama, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan
persidangan. Dan acara yang digunakan ada acara singkat, acara cepat, dan biasa. Nah, yang pertama pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan penelitian segi administratif. Pada tahap ini panitera memeriksa syarat-syarat formil, misalnya rapat permusyawaratan, ketua pengadilan. Menyaring lagi perkara ini disebut dismisal, atau layak tidaknya si perkara ini dipersidangkan gitu. Dan pemeriksaan persiapan tahap ini untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, majelis hakim akan memberitahu apa yang masih kurang. Tapi jika memakai acara cepat tidak ada tahap itu gitu, langsung gitu. Acara-acara yang 3 tadi, yang pertama acara singkat, yang kedua acara biasa, yang ketiga ada acara cepat. Nah, selanjutnya ada eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dan hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan. Jadi yang masih belum mempunyai berkekuatan hukum tetap itu masih belum bisa. Jadi sekian aja penjelasan dari saya tentang materi PTUN di kelas-kelas sebelumnya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Bye bye.